Kembalinya Dewa Perang bab 171-180. Bab 171. Levi tidak peduli dengan beberapa pria rendahan yang mengelilinginya. Dia terus menatap Suzy. Begitukah? Tapi aku melihat dengan mataku sendiri betapa mabuknya dirimu. Tidak mungkin, saya tidak mabuk. Saya menghadiri jamuan makan malam dengan Mes Lopez kemarin. Kemudian, Anda masuk dan memukuli orang-orang itu. Anda bahkan menyiksa mereka dan memperingatkan saya untuk tidak memberitahu siapapun. Suzy mengumpulkan keberaniannya dan menyalahkan Levi tanpa ragu. Oh benarkah? Levi menuntut. Suzy tidak takut karena dia mendapat dukungan dari teman-temannya yang berotot. Dia menjerit marah. Jangan berani-beraninya menipuku, Levi Garrison. Sudah kubilang, kamu tidak bisa lepas dari tuduhan yang ditujukan padamu. Kau manusia yang tidak tahu berterima kasih. Orang asing itu akan memperkosamu jika aku tidak menyelamatkanmu tadi malam, jawab Levi. Rasa takut merayapi hati Suzy ketika dia teringat akan pemandangan menakutkan kemarin. Tapi dia menguatkan dirinya dan berkata, Huff, itu tidak mungkin. Tuan Dickens adalah pria yang terkenal. Dia sopan terhadap semua wanita. Jangan menilai dia dengan standarmu yang tercela. Dia pandai berbohong. Levi mengeluarkan ponselnya dan membuka galerinya. Dia kemudian melambaikan teleponnya ke wajah Suzy. Ini video kamu dalam keadaan mabuk yang aku ambil tadi malam. Aku penasaran siapa orang yang menyentuhmu di video ini. Ups, aku yakin tangan ini milik Pak Dickens. Suzy tercengang saat melihat video itu. Dia mengambil video saya. Video ini adalah bukti bahwa saya memalsukan pernyataan saya. Saya akan menghadapi waktu di penjara jika saya terkena. Wajah Suzy langsung berubah menjadi bayangan kapur. Hapus video itu sekarang. Dia membuat upaya sia-sia untuk merebut telepon Levi. Levi dengan gesit menghindarinya dan bangkit untuk pergi. Suzy buru-buru berdiri juga. Dia berteriak dengan marah, beri aku telepon. Kenapa aku harus memberimu ponsel ini? Levi bertanya. Berikan teleponnya segera. Teman-teman Suzy menghalangi jalan Levi dan memerintahkannya dengan cara yang tidak ramah. Oh, tolong, ini ponselku, kata Levi. Salah satu pria, Clement Marrow, menuntut dengan kasar, saya memerintahkan Anda untuk menyerahkan telepon sekarang. Sejujurnya, orang yang bertanggung jawab atas bar ini adalah saudara saya, Chopper. Saya jamin Anda tidak akan keluar dari tempat ini, tanpa cedera jika Anda tidak memberi saya telepon. Kehadiran teman-temannya menambah keberanian Suzy. Kamu akan sangat menderita malam ini jika kamu tidak menghapus videonya, Levi Garrison. Levi mengabaikan mereka. Clement mengulurkan tangan untuk mengambil telepon tepat ketika Levi terus berjalan di depan. Azure Dragon muncul entah dari mana dan meninju wajah Clement. Darah berceceran di mana-mana. Seorang pria lain jatuh ke lantai. Dalam hitungan detik, semua teman Suzy tergeletak di tanah. Siapa yang berani membuat masalah di wilayahku? Suara keras menembus atmosfer di dalam bar. Selusin pria bergegas menuju tempat kejadian. Mereka adalah preman yang bertanggung jawab atas keamanan di bar itu. Manajer bar telah memberitahu mereka tentang pertarungan itu, jadi mereka datang dengan tergesa-gesa. Levi merasa suara itu agak familiar. Itu Chopper, yang bekerja di lokasi konstruksi sebagai pembantu. Dia salah satu anak buah Nueve. Wajah Chopper menjadi pucat ketika dia mengenali wajah Levi. Jadi, kamu bajingan yang menyebabkan masalah di wilayahku. Chopper berjalan melewati Levi dan Azure Dragon dan berhenti di depan Clement dan teman-temannya. Chopper menamparkan wajah Clement dengan paksa saat Clement memuntahkan seteguk darah dan beberapa giginya. Bab 172. Chopper menamparkan wajah orang lain. Beberapa preman yang mengikuti Chopper menghajar Clement dan teman-temannya tanpa ampun. Manajer itu tercengang. Mengapa dia memukuli pelanggan VIP kita malam ini? Bagaimana mereka akhirnya menjadi pembuat onar? Aku yakin mereka membuat masalah di bar ini. Chopper menyela manajer sebelum dia bisa menjelaskan. Tanpa diduga, Chopper beringsut ke arah Levi dan berkata kepadanya dengan sopan. Saya minta maaf telah mengganggu Anda dengan ketidaknyamanan ini. Saya telah berurusan dengan bajingan bodoh itu, Tuan Garrison. Bagus sekali. Chopper sangat gembira menerima pujian dari Levi. Suzy dan teman-temannya bingung. Itu kebalikan dari apa yang terjadi. Levi melambaikan ponselnya pada Suzy. Kalau begitu, aku akan pergi. Levi pergi dengan Azure Dragon sesudahnya. Suzy segera mengejar mereka karena Levi masih memiliki video yang bisa menghancurkan hidupnya. Tetapi pada saat dia tiba di pintu, Levi dan Azure Dragon telah menghilang tanpa jejak. Buho, Suzy berlutut di lantai sambil menangis. Saya akan hancur jika saya tidak dapat menemukan Levi Garrison. Saya tidak akan punya cara untuk melarikan diri dari penjara jika dia muncul di video. Suzy diliputi rasa takut dan penyesalan. Saya tidak bisa masuk penjara sekarang. Saya baru saja lulus dari universitas, dan saya memiliki masa depan yang cerah di depan saya. Oh, betapa aku berharap bisa memutar kembali waktu. Saya lupa segalanya karena tawaran 1 juta itu. Sementara itu, Phoenix telah menyelesaikan tugasnya. Dia melacak semua riwayat transaksi dan log panggilan para pelayan yang menyaksikan acara tersebut. Para pelayan meringkuk sambil menangis di depan Phoenix. Di dalam sebuah villa mewah di Northampton,
Arnold Bots mengisap cerutu sementara seorang wanita seksi berbaring di tempat tidurnya. Dia menatap wanita di tempat tidur dan mencibir, orang berikutnya yang mengisi posisi itu di tempat tidur adalah kamu, Zoe Lopez. Banyak mantan teman sekelasnya yang selalu mendambakan Zoe karena kecantikannya, terutama mereka yang kini sukses dan berprestasi dalam hidup. Arnold bertekad untuk mendapatkan apa yang diinginkannya karena ini adalah kesempatan sekali seumur hidup baginya untuk tidur dengan Zoe. Saya akan merasakan wanita yang menolak saya di masa lalu. Pada saat itu, seseorang menekan bel pintunya. Arnold mengenakan jubah mandi dan pergi untuk membuka pintu setelah dia mengutuk orang yang mengganggu pikirannya. Itu adalah Levi yang berdiri di sisi lain pintu. Astaga, lihat itu, Levi Garrison, pria yang dulunya adalah sosok kuat di Northampton. Selamat datang, Arnold mengundang Levi ke vilanya alih-alih mengusirnya. Apakah kamu di sini karena gugatanmu? Arnold bertanya. Kamu benar, bagaimanapun, kamu adalah pemilik Bots dan Ellis LLP. Kamu adalah satu-satunya orang yang bisa aku datangi pada saat seperti ini. Levi tersenyum. Apa yang sedang terjadi? Arnold berpura-pura tidak tahu. Saya di sini karena tidak ada pengacara di kota yang akan mewakili kami dalam gugatan ini. Saya berharap jika Anda dapat memberitahu saya tentang situasi ini, jawab Levi. Haha, terus terang, aku yang mengatur semua ini terjadi. Tidak ada seorang pun di bidang ini yang berani menerima kasusmu sekarang, Arnold mengatakan yang sebenarnya karena dia tidak takut pada Levi. Menurut pendapatnya, Levi ada di sana untuk memohon belas kasihan padanya. Oh tidak, itu kamu. Levi berpura-pura tidak percaya. Itu benar, aku ingin membuatmu dan Zoe terpojok. Aku ingin kalian berdua terjebak dalam situasi tak berdaya dan putus asa. Dan disinilah kamu, datang jauh-jauh ke vilaku untuk memohon padaku. Arnold berseri-seri pada Levi. Itu berarti Anda merencanakan semuanya dengan bantuan Alaric Taylor. Levi bertanya padanya. Ya, aku juga menyuap saksi-saksi itu. Pengaturanku sempurna. Kamu harus menghadapi kematian jika kamu tidak memohon padaku sekarang, Levi Garrison. Bab 173. Arnold Bots tertawa jahat. Anda sepenuhnya di bawah kendali saya, Levi Garrison. Anda ditakdirkan. Jadi, kamulah yang telah memanipulasi setiap pergantian peristiwa. Levi bertindak seolah-olah dia sangat marah. Itu benar, saya setuju untuk menerima kasus ini tanpa ragu-ragu ketika Kamar Dagang Northampton menghubungi saya sebelumnya. Saya mengejar Zoe di masa lalu, tetapi dia menolak saya tanpa ampun dan bahkan mengatakan kepada saya bahwa saya tidak pantas mendapatkannya. Tetapi waktu telah berubah, akulah orang yang bisa mengubah nasibmu sekarang. Arnold Bots tidak pernah bisa melepaskan penghinaan yang dia alami di masa mudanya. Tapi dia akhirnya memiliki kesempatan untuk bermain-main dengan Zoe. Aku akan bermain dengannya sepuas hatiku. Kau, Levi memasang wajah ketakutan. Arnold mendekat ke Levi dan mengejeknya, aku adalah tuanmu sekarang, Levi Garrison. Kamu akan kalah jika melawanku dalam gugatan ini. Aku akan melihat wajahmu lagi di balik jeruji besi. Tapi itu bukan salahku. Mereka mencoba memanfaatkan Zoe dan mengancamku juga. Aku hanya membela diri, Levi mengucapkan kata-kata itu dengan putus asa. Hehe, aku sadar akan hal itu, tentu saja. Charles dan teman-temannya adalah sekelompok penjahat seks. Mereka telah mempermainkan banyak wanita selama bertahun-tahun. Mereka ingin mencemarkan Zoe dengan sengaja sebagai bentuk balas dendam terhadapmu. Juga niat mereka untuk mengikatmu dan membiarkanmu menyaksikan seluruh prosesnya. Tapi apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika kamu tahu semua tentang kebenaran sekarang? Kamu tidak memiliki bukti apapun terhadap kami. Arnold menantang Levi dengan angkuh. Lalu apa yang harus saya lakukan, teman lama? Bisakah Anda membantu saya? Levi memalsukan permohonan. Arnold memasang senyum licik. Itu sangat sederhana. Bayar saya 200 juta dan biarkan Zoe di bawah perawatan saya selama 1 minggu. Ini tidak terlalu banyak untuk ditanyakan, bukan? 200 juta seharusnya tidak menjadi masalah sekarang karena seseorang telah berinvestasi di perusahaannya. Saya menawarkanmu kesepakatan yang adil sekarang. Biarkan istrimu menyenangkanku selama 1 minggu sebagai ganti keselamatanmu. Arnold menepuk bahu Levi. Pikirkan dengan bijak, Levi. Kamu akan dikutuk jika kamu tidak dapat memenuhi 2 syarat ini. Aku jamin kamu akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri dari tempat itu selama sisa hidupmu. Levi tertawa setelah Arnold selesai mengancamnya. Dia duduk di sofa dan menyilangkan kaki sambil mengisap rokok khusus dari tentara. Sikapnya telah berubah total dari saat dia memohon kepada Arnold Bots beberapa saat yang lalu. Arnold menatap Levi tak percaya. Dia seharusnya memohon padaku. Kenapa dia bertingkah seperti bos sekarang? Apa yang kamu lakukan, Levi Garrison? Apakah kamu lelah hidup? Arnold berteriak. Langkah kaki bergema di dalam ruangan tiba-tiba. Arnold berasumsi suara itu dibuat oleh wanita yang tidur dengannya sebelumnya, jadi dia berkata dengan kasar. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak keluar dari sini? Aku tidak diizinkan keluar dari sini. Arnold menoleh segera ketika dia mendengar suara seorang pria sebagai gantinya. Kemudian, dia melihat Azure Dragon berjalan perlahan ke arahnya dengan kamera di tangannya. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Azure Dragon berjalan ke arah Levi sambil mengabaikan Arnold.
Saya sudah merekam seluruh prosesnya, Pak. Arnold tegang ketika dia melihat kamera. Dia bertanya dengan ketakutan, kamu merekam seluruh percakapan tadi. Kejelasan menyapu Arnold secara instan. Levi berpura-pura dengan memohon belas kasihan padaku. Dia memasang jebakan bagi saya untuk menumpahkan kebenaran atas kemauan saya sendiri. Saya tidak berharap dia melakukan ini. Levi Garrison bukan siapa-siapa, menurut saya. Mungkin aku telah meremehkannya. Levi memeriksa rekaman itu dan berkata sambil tersenyum, kau benar. Aku hanya ingin merekam suara dengan perekam. Tapi setelah dipikir-pikir, seluruh proses syuting akan lebih meyakinkan. Bab 174. Keyakinan Levi meresahkan Arnold. Saya akan mati jika rekaman ini diekspos ke publik. Firma hukum saya akan runtuh, begitu juga hidup saya. Arnold basah kuyup dengan keringat dingin pada saat itu. Kecemasannya jauh lebih kuat daripada Suzy. Kekhawatiran Suzy hanyalah rasa takut di penjara sementara Arnold akan kehilangan segalanya, termasuk kekayaan, karir, dan nyawanya. Arnold menatap Levi dengan penuh kebencian, tidak mau menyerah tanpa perlawanan. Berikan rekamannya padaku sekarang. Kemudian, kita bisa mendiskusikan istilah seperti orang beradab. Jika tidak, kamu akan sangat menderita. Apakah kamu mengancamku? Levi tersenyum padanya. Arnold memahami situasi dalam sekejap. Levi Garrison adalah pria yang tangguh. Dia tidak akan berpikir untuk melakukan ini jika dia hanya yo biasa seperti yang saya pikirkan. Mengancamnya sia-sia. Arnold menekan emosinya yang bergelombang. Dia mencoba bernegosiasi dengan Levi. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Levi menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin apa-apa. Tidak, tunggu. Saya akan membantu Anda dalam gugatan ini jika Anda memberi saya rekamannya. Saya dapat menjamin kemenangan Anda, dan Anda juga akan menerima sejumlah besar kompensasi. Arnold menyarankan, satu-satunya harapan Levi saat ini adalah memenangkan gugatan ini dan membebaskan dirinya dari semua tuduhan yang ditujukan padanya. Bibir Levi melengkung membentuk senyum termenung. Mengapa saya membutuhkan sampah seperti Anda untuk membantu saya dengan gugatan itu? Levi bangkit untuk pergi setelah dia berbicara. Kamu tidak bisa pergi sekarang. Mari kita bahas persyaratannya sesukamu. Arnold memblokir Levi dari bergerak maju. Aku bisa menjanjikanmu apa saja selama kamu menghapus videonya. Arnold hampir menangis. Azure Dragon mengangkat Arnold dan melemparkannya ke sofa. Arnold meratap dan memekik, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Levi perlahan menghilang dari pandangannya. Di luar villa, Phoenix bertemu dengan Levi. Dia menyerahkan beberapa dokumen padanya. Ini dia histori transaksi dan log panggilan antara Arnold Bots dan Alaric Taylor, Pak. Bagus, kami telah mengumpulkan semua bukti yang kami butuhkan. Letakkan ini di meja kerja Sapphire Field, Phoenix. Dia akan memeriksa dokumen-dokumen ini besok. Levi mengisap rokoknya dan menghilang ke dalam malam. Itu ditakdirkan untuk menjadi malam yang panjang dan tak tertahankan bagi Zoe dan Aaron karena nasib mereka akan ditentukan saat matahari terbit. Malam itu tidak menyenangkan bagi beberapa pelayan yang melakukan sumpah palsu juga. Pukul 8 pagi, serangkaian sirene polisi terdengar saat mobil polisi mengepung Hotel Grand Imperial. Selusin polisi turun dari mobil dan bergegas masuk ke hotel. Kemudian, mereka dengan cepat membawa para pelayan pergi. Di dalam apartemennya, Suzy tertekan oleh pergantian peristiwa yang tak terduga. Jangan khawatir, Suzy. Anda mendapat dukungan dari Arnold Bots dan Kamar Dagang Hampton Utara. Levi Garrison tidak akan lepas dari nasib buruk yang menunggunya dengan kekuatan yang mengesankan ini melawannya. Jangan khawatirkan diri Anda dengan video itu. Kamu hanya perlu berpegang teguh pada pernyataanmu bahwa Levi mengedit video itu, teman-temannya menghiburnya. Suzy merasa sedikit lebih baik setelah mendengarkan teman-temannya. Betul sekali, Levi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang yang mendukungku. Namun, dengan pemikiran itu di benaknya, suara sirene bergema di seluruh apartemen. Suzy dan teman-temannya berlari ke jendela untuk melihat situasi. Mereka melihat mobil polisi diparkir di bawah apartemen. Suzy pingsan ketakutan, tapi dia dibawa pergi oleh polisi. Di ujung lain, Arnold pergi ke grup Alaric Taylor pagi-pagi sekali. Dia sebenarnya adalah anak baptis Alaric juga. Di dalam kantor ketua, Arnold memohon pada Alaric untuk membantunya. Kau harus menyelamatkanku, ayah baptis. Levi Garrison punya bukti yang bisa menghancurkan hidupku. Wajah Arnold seputih kertas. Alaric mencaci sambil mengisap cerutunya, bagaimana kamu bisa memperkenalkan diri kepada orang lain sebagai pengacara ketika kamu pengecut seperti itu? Bab 175. Tubuh Arnold bergidik ketika dia menjelaskan, bukan itu, ayah baptis. Levi adalah pria yang cakap. Dia tidak hanya menipu saya untuk mengungkapkan semua kebenaran, tetapi dia juga merekam seluruh percakapan. Saya baru saja menerima berita tentang beberapa pelayan dan Zoes. Penangkapan sekretaris karena melakukan sumpah palsu. Saya akan menjadi target berikutnya. Anda harus menyelamatkan saya, tolong. Arnold memohon pada Alaric. Alaric berdiri di depan jendela Prancis yang menghadap ke kota Hampton Utara. Dia berkata setelah mengisap cerutunya, siapa yang punya nyali untuk menyakiti anak baptisku? Jangan khawatir tentang ini, Arnold. Tidak ada yang akan terjadi padamu. Wakil Kapten Regu Patroli perlu memberi hormat kepadaku.
Juga, apakah Anda tahu berapa banyak saya telah berkontribusi pada kemajuan kota setiap tahun? Alarik tidak terpengaruh. Saya tidak hanya salah satu anggota Dewan Kamar Dagang Hampton Utara, tetapi saya juga pemilik Alarik Group, sebuah bisnis yang bernilai hingga 8 miliar. Apa yang harus saya takuti? Tapi detik berikutnya, serangkaian sirene polisi meraung di depan gedung grup Alarik. Suara memenuhi setiap sudut gedung pencakar langit. Warna terkuras dari wajah Alarik ketika dia melihat mobil polisi diparkir di dekat pintu masuk gedung. Arnold sudah menggigil ketakutan. Mereka di sini untuk menangkap saya. Alarik terus mengisap cerutunya. Alisnya dirajut dengan erat, tetapi dia meyakinkan putra baptisnya, "Jangan khawatir, Arnold. Tidak ada yang akan berani menyentuhmu selama aku di sini." Beberapa polisi menerobos masuk ke kantor Alarik. Mereka segera menunjukkan surat perintah penangkapan Arnold. Arnold sangat ketakutan, dia basah oleh keringat dingin. Alarik mengangkat suaranya, "Coba dan bawa dia pergi jika kamu punya keberanian untuk melakukannya. Dia bukan satu-satunya orang yang kita bawa pergi. Kamu juga mengikuti kami." Sebuah suara terdengar tiba-tiba. Xavier Field menunjukkan dirinya sepersekian detik kemudian. Di tangannya ada surat perintah penangkapan lain untuk menahan Alarik. "Kapten Field." Alarik terkejut melihat Xavier Field. Xavier Field tahu Alarik adalah orang yang sulit ditangani, jadi dia harus menghadapinya secara langsung. "Alarik Taylor dan Arnold Botts, kami memiliki bukti kuat untuk membuktikan kejahatan Anda. Silakan bekerja sama dengan kami untuk menjalani penyelidikan. Jika tidak, kami akan membawa Anda dengan paksa." 4 polisi maju dan menangkap mereka setelah Xavier melambaikan tangannya. Alarik tidak berharap dirinya menjadi sasaran. "Saya anggota Dewan Kamar Dagang Hampton Utara." Semua orang berbagi sentimen Alarik karena tidak ada yang meramalkan penangkapan anggota Dewan Kamar Dagang Hampton Utara. Bukti terhadap mereka memang tak terbantahkan, tetapi baik Alarik dan Arnold terkejut melihat riwayat transaksi dan log panggilan. "Kami sengaja mengenkripsi informasi ini. Jadi mengapa di sini?" Arnold tahu tindakan pencegahan yang harus diambil karena dia adalah seorang pengacara. Polisi dan penyelidik seharusnya tidak bisa memecahkan enkripsi keamanan. Tapi mereka tidak tahu Phoenix adalah salah satu hacker terbaik di dunia. Dia menangani masalah ini dengan mudah. Dengan itu, Alarik Taylor dan Arnold Botts ditangkap. Tuduhan diajukan terhadap Charles dan teman-temannya yang tinggal di dalam rumah sakit. Mereka semua akan ditempatkan di balik jeruji besi atau dideportasi setelah sembuh. Berita ini menyebar seperti api di seluruh Northampton. Keadilan telah menang. Namun, penangkapan Alarik Taylor paling mengejutkan publik. Para anggota kamar dagang tercengang dengan hal itu. Namun, mereka tidak punya pilihan lain selain menyerah karena Xavier Field adalah orang yang menahan Alarik. Di dalam kantor Zoe, 2 orang terbungkus dalam pelukan erat. "Jadi, kamu sudah memperkirakan ini akan terjadi. Kamu sangat pintar dengan sengaja meninggalkan bukti di tempat kejadian. Tidak heran kamu begitu tenang sepanjang waktu." Mata Zoe bersinar saat dia berbicara dengan Levi. Levi tersenyum. "Mereka terlalu muda untuk bersaing denganku." Bab 176. Levi Group menghubungi perusahaan Zoe setelah krisis teratasi. Mereka ingin memberikan kontribusi tambahan 200 juta investasi untuk memperluas bisnis Zoe. Zoe menerima tawaran itu tanpa berpikir 2 kali. Sore harinya, Zoe membuat pengumuman lain. "Setiap karyawan yang melewati krisis bersama kami akan menerima gaji yang lebih tinggi dan lebih banyak manfaat mulai sekarang." Dia bahkan mempromosikan beberapa karyawannya karena sebagian besar pekerja telah berhenti. Pengumuman itu membuat dampak besar pada dunia bisnis di Northampton. Imperial Midos juga mempekerjakan sejumlah besar karyawan baru karena mereka perlu mengembangkan bisnis mereka. Kerumunan besar pelamar berkumpul di depan pintu masuk perusahaan. Di tempat perekrutan, seorang pria gemuk setengah baya dengan setelan jas melemparkan resumenya ke atas meja. "Saya adalah kepala departemen hukum di Imperial Midos, Elmer Reid. Segera daftarkan nama saya karena saya akan kembali bekerja sekarang." Tapi perekrut itu mencibir. "Elmer Reid, katamu, kamu masuk daftar hitam perekrutan Imperial Midos. Kamu tidak akan pernah dipekerjakan oleh perusahaan ini lagi seumur hidupmu. Siapa kamu? Beraninya kamu menolak lamaranku? Bawa kepala departemen SDM ke sini sekarang juga." Elmer meraung. Dia tidak senang dihentikan oleh beberapa karyawan rendahan di pintu masuk perusahaan. "Dia benar, kami dulu pegawai Imperial Midos. Jadi kenapa kamu tidak mengizinkan kami masuk? Kami bekerja di perusahaan ini selama bertahun-tahun. Imperial Midos tidak dapat beroperasi tanpa kami. Kami tidak hanya ingin bergabung kembali dengan perusahaan, kami juga menuntut untuk menerima manfaat tambahan." Kerumunan berteriak dan berteriak pada para perekrut, mengikuti jejak Elmer Reid. Mereka adalah karyawan yang mengundurkan diri di tengah krisis Imperial Midos. Mereka kembali ke perusahaan setelah mereka mendengar tentang pengumuman Zoe. Tapi mereka semua marah setelah mengetahui bahwa nama mereka terdaftar di daftar hitam. Elmer Reid berkata dengan marah, "Beri kami penjelasan yang tepat. Kami dapat menuntut Anda karena menimbulkan trauma psikologis pada kami dan menuntut kompensasi." Zoe muncul pada saat itu. "Aku sudah memperingatkanmu tentang konsekuensi meninggalkan perusahaan sebelumnya. Kalian semua ada di daftar hitam Imperial Midos sekarang." Para mantan karyawan meringkuk ketika mereka melihat Zoe.
Elmer berkata sambil tersenyum, kami telah merenungkan kesalahan kami sekarang, Mes. Lopez, tolong beri kami kesempatan lagi. Itu benar, kami sangat menyesal, tolong beri kami kesempatan lagi. Yang lain juga memohon. Aku sudah memberimu kesempatan, jawab Zoe tanpa ampun. Karyawan yang tinggal bersama Imperial Midos sebelumnya berterima kasih atas keputusan mereka. Mereka akan menghadapi situasi yang sama seperti mereka jika mereka mengikuti mereka sebelumnya. Zoe bersikeras, siapapun yang ada dalam daftar hitam tidak akan pernah diterima di Imperial Midos. Baik, jangan salahkan kami dalam kasus itu, Zoe Lopez. Kami akan tinggal di sini untuk memprotes sampai Anda mengembalikan pekerjaan itu kepada kami. Elmer Reid membalas. Semua mantan karyawan lainnya melakukan seperti yang dikatakan Elmer. Mereka memblokir pintu masuk perusahaan untuk mencegah siapapun masuk. Mari kita lihat siapa yang punya lebih banyak waktu untuk disia-siakan sekarang. Tambah Elmer, saya juga akan menuntut Anda karena membuat aturan yang tidak masuk akal ini dan melanggar hak asasi manusia kami untuk melamar pekerjaan. Saya akan menuntut kompensasi dalam jumlah besar karena trauma psikologis mengerikan yang Anda berikan kepada kami. Elmer Reid mahir memanipulasi hukum untuk keuntungannya. Lebih penting lagi, kami tidak bisa beroperasi seperti biasa jika mereka terus protes di sini. Zoe melihat Levi tepat ketika dia merasa terganggu oleh kesulitan itu. Sekelompok besar pria menakutkan mengikuti di belakang Levi. Siapa yang berani membuat masalah di depan gedung Imperial Midos? Teriak Levi. Bab 177. Itu aku. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Elmer menerima tantangan itu. Chopper dan anak buahnya maju dengan lambaian tangan Levi. Mereka dengan cepat mengepung Elmer. Chopper menepuk pipi Elmer dengan nada mengejek. Apa yang terjadi? Apakah kamu membuat keributan? Chopper bertanya sambil tersenyum. Elmer ketakutan setengah mati ketika melihat penampilan para preman yang mengancam. Bekas luka dan tato yang menutupi kulit Chopper tidak membantu meredakan kecemasannya. Bawahan Chopper mengurus karyawan lain yang mengikuti jejak Elmer. Tapi Elmer mengumpulkan keberaniannya dan menghadapi Zoe, beraninya kau menyewa preman-preman ini untuk mengancamku. Aku akan menuntutmu, kau mati. Zoe mencemoohnya, oh, maafkan aku. Aku tidak mengenal mereka. Chopper setuju dengannya. Itu benar, kami tidak saling kenal. Saya di sini untuk menyelesaikan perselisihan ini karena saya tidak suka cara Anda membuat masalah di sini. Apakah Anda punya masalah dengan itu? Semua orang mendukung Chopper, itu benar. Kami tidak suka bagaimana Anda menindas orang lain. Kami akan ikut campur dalam masalah ini terlepas dari apa yang Anda katakan. Aku tahu mereka saling kenal, tapi aku tidak punya bukti. Apa yang kamu inginkan? Saya seorang pengacara, jadi saya tidak takut padamu. Elmer berbicara dengan nada tidak meyakinkan. Chopper menepuk wajahnya lagi. Kami tidak menginginkan apapun. Meskipun saya tahu putri Anda adalah siswa di sekolah dasar Northampton, dan istri Anda bekerja di Sunsin Hypermarket. Apa? Elmer terkejut dengan kata-kata Chopper. Dia terang-terangan mengancamku, tapi saya tidak bisa mengatakan atau melakukan apapun karena bagaimana dia mengucapkan kalimatnya. Ini kesalahanku. Aku tidak akan mengulangi kesalahanku di masa depan. Elmer menyerah. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu harus meminta maaf setelah melakukan kesalahan? Chopper mencibir. Elmer berdiri di depan Zoe dan meminta maaf. Kami sangat menyesal, Mes. Lopez, kami tidak akan membuat Anda kesulitan lagi. Semua orang mengakui kesalahan mereka juga. Mereka menyesali keputusan mereka. Kami bisa menikmati manfaat ini jika kami tidak menyerahkan surat pengunduran diri kami di masa lalu. Anggota keluarga Lopez juga dipenuhi dengan penyesalan. Apa? Levi Group menginvestasikan total 600 juta. Imperial Midos akan memperluas bisnisnya. Harry Lopez tercengang. Fabian mengangguk. Ya, mereka memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan bisnis mereka setelah menyisihkan uang yang dibutuhkan untuk proyek Taman Ekologi Kota Barat. Imperial Midos akan segera setara dengan Lopez Group. Apa? Harry Lopez benar-benar tidak percaya. Saya pikir saya sangat pintar untuk mengambil 100 juta itu, tetapi tabel telah berubah. Kami telah mengacaukan hubungan kami dengan Zoe saat ini. Mungkin sudah saatnya kita mencoba berdamai dengan Zoe. Levi sepenuhnya disibukkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan Levi Group dalam beberapa hari terakhir. Dia memutuskan untuk mengganti nama perusahaan menjadi Morris Group untuk menghormati Morris Atkinson serta mengumumkan persaingannya dengan Kamar Dagang Northampton. Perjamuan ulang tahun nenek Zoe sudah dekat. Aaron dan Caitlin berusaha keras untuk menyiapkan hadiah ulang tahun. Caitlin membeli patung giok untuk ibunya karena ibunya adalah kolektor barang antik itu. Aaron, di sisi lain, menghabiskan 300.000 untuk lukisan terkenal. Zoe membeli satu set suplemen mahal untuk neneknya. Aaron puas dengan hadiah yang telah mereka siapkan untuk ibu Caitlin. Dia mengingatkan Levi, kamu harus memikirkan sesuatu juga, Levi. Ini akan menjadi pertama kalinya kamu bertemu dengan nenek mertuamu. Ingatlah untuk membeli hadiah yang mahal. Dapatkan uang dari Zoe jika perlu. Caitlin memelototi Aaron sebelum berbalik untuk melihat Levi. Harga bukanlah prioritas. Lebih penting bagimu untuk memikirkan hadiahnya. Bab 178. Kamu benar, keluarga Black hampir sama berpengaruhnya dengan keluarga Garrison.
Mereka bahkan mungkin menganggap hadiah mahal itu sebagai barang murahan, kata Aaron. Saya harus menyiapkan hadiah yang bijaksana karena wanita ini adalah Nenek Zoe. Ayah, Ibu, apakah nenek memiliki hobi atau kebiasaan khusus? Levi bertanya. Aku tidak yakin dengan hobinya, tapi dia punya kebiasaan buruk, jawab Caitlin. Dia suka minum dan merokok. Ibuku tidak pernah mendengarkan nasihat kami. Levi tersenyum. Kalau begitu aku akan menyiapkan alkohol dan rokok untuknya. Apa, jangan main-main, Levi. Kakak-kakakku akan memarahiku jika kamu menyiapkan barang-barang itu sebagai hadiah ulang tahun ibuku. Apalagi dengan status ibuku, dia bukan tipe orang yang hanya menikmati alkohol dan rokok. Jadi kamu bisa menghapus pikiran itu dari pikiranmu, Caitlin memperingatkannya. Lebih baik kamu pergi dengan tangan kosong daripada menambah masalah, tambah Aaron. Baik-baik saja maka, tapi aku akan menyiapkan hadiah untuknya. Dan ini akan menjadi sesuatu yang belum pernah dilihat nenek karena tidak ada yang bisa membeli ini dengan uang. Keesokan harinya, semua orang berangkat ke rumah keluarga Black. Abigail ikut bersama Levi dan yang lainnya. Meskipun Zoe kaya, uang itu ditempatkan di dalam rekening perusahaan. Aaron juga tidak punya cukup waktu untuk membeli mobil mewah. Oleh karena itu, mereka naik kereta api ke tujuan mereka. Lagi pula, itu hanya perjalanan 40 menit. Aaron dan Caitlin diyakinkan setelah mereka melihat Levi meninggalkan rumah tanpa hadiah. Mereka takut akan ketidakpastian Levi dan kecenderungannya untuk memperburuk setiap situasi. 40 menit kemudian, mereka tiba di stasiun kereta South City. Aaron dan Caitlin berjalan di depan dengan penuh semangat, diikuti oleh Zoe dan Abigail. Levi mengikuti di belakang mereka, membawa semua barang-barang mereka. South City menjadi tuan rumah Forum Ekonomi Nasional pada waktu itu, sehingga Dewan Kota telah meningkatkan keamanan di setiap stasiun kereta api dan bandara. Pemeriksaan keamanan ditempatkan di setiap pintu keluar stasiun kereta api. Alarm keamanan dipicu ketika Levi melewati gerbang. Kekacauan pecah di pintu keluar segera. Semua orang berebut untuk bersembunyi di sudut. Para penjaga keamanan disegarkan ketika suara alarm yang menusuk mengejutkan mereka. Tim keamanan yang ditugaskan di dekat stasiun kereta bergegas setelah merasakan keributan itu. Levi berdiri di pintu keluar, tidak tahu apa yang harus dia lakukan karena alarm tidak berhenti berbunyi. Semua orang menatap Levi dengan cemas. Aaron dan keluarganya juga tercengang. Jangan bergerak, angkat tanganmu. Para penjaga mengisi senjata mereka dan mengarahkan senjata ke Levi. Levi tidak membawa apa-apa karena semua barang bawaan mereka harus melewati pemeriksaan keamanan. Akibatnya, semua orang mendapat kesan bahwa Levi telah menyembunyikan benda berbahaya di tubuhnya. Tim keamanan sangat tegang karena acara yang sedang berlangsung di kota. Tolong segera mengungsi. Semua orang meninggalkan tempat kejadian di bawah pengaturan tim keamanan, termasuk Zoe dan keluarganya. Levi ditinggalkan sendirian di gerbang keamanan setelah beberapa saat. Apa yang kamu sembunyikan? Ungkapkan benda-benda itu segera. Penjaga keamanan berteriak dengan gugup. Levi tersenyum. Saya tidak membawa apa-apa lagi pada saya. Itu tidak mungkin. Kenapa lagi alarmnya terpicu? Kami bisa menunjukkan keringanan hukuman jika kamu menyerahkan benda itu atas kemauanmu sendiri sekarang juga. Penjaga itu membujuk Levi. Tidak ada yang harus diserahkan, jujur, jawab Levi hati-hati. Dia berjalan melewati gerbang keamanan dengan tenang sambil merogoh sakunya perlahan. Jangan bergerak, berdiri tegak dan angkat tangan. Kami akan menembakmu jika kamu tidak menurut. Semua orang berteriak panik karena mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Levi. Tapi Levi tidak mengindahkan peringatan mereka. Dia terus melakukan apa yang dia suka. Bab 179. Para penjaga keamanan bermandikan keringat di bawah lingkungan yang penuh tekanan. Semua orang bisa merasakan jantung mereka berdebar kencang di dada mereka karena itu adalah situasi paling menantang yang pernah mereka hadapi. Mereka menatap Levi tanpa berkedip sambil mengencangkan cengkeraman pada senjata mereka dengan tangan gemetar. Mereka mendapat perintah untuk menembak Levi di tempat jika dia mengeluarkan sesuatu yang dianggap berbahaya dari sakunya. Levi mengeluarkan barang itu dari sakunya pada saat yang genting itu. Semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat benda itu. Ini hanya sebatang rokok. Levi meletakkan rokok di antara bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Ada apa dengan suasana tegang itu? Saya tidak membawa sesuatu yang berbahaya. Bolehkah saya meminjam korek api, bro? Pemimpin tim keamanan, Perry Chapman, berjalan ke arah Levi dan menyalakan rokoknya. Pada saat yang sama, dia menggeledah tubuh Levi dan tidak menemukan apapun. Perry melambaikan tangannya. Dua penjaga wanita lainnya beringsut maju dan menggeledah tubuh Levi lagi. Hasilnya sama. Kemudian, salah satu penjaga wanita memindai tubuh Levi dengan detektor logam genggam. Alarm pada detektor logam berdering lagi. Perry segera mengarahkan pistolnya ke Levi. Penjaga lainnya berperilaku sama. Suasana berubah seberat sebelumnya. Penjaga wanita itu terus memindai tubuh Levi. Detektor logam dipicu ketika melayang di atas perut, dada, punggung, pinggang, lutut, dan bagian lain dari tubuhnya. Dia memerintahkan Levi dengan cemberut. Tolong lepaskan mantelmu, Tuan. Levi menurut karena itu adalah prosedur standar. Tidak ada yang salah dengan mantel Levi setelah penjaga wanita memindai pakaian luarnya.
Tapi detektor logam berbunyi lagi saat dia memindai tubuh Levi. Tolong buka bajumu, Tuan. Hal yang sama terjadi. Lepaskan singletmu sekarang. Semua orang terperangah setelah Levi melepas singletnya. Mereka ngeri dengan banyak bekas luka yang menutupi tubuhnya. Bekas luka tertinggal setelah mengalami luka sayat, luka tembak, luka bakar, dan semua jenis luka lainnya. Orang macam apa dia untuk menerima semua bekas luka ini? Ada lebih banyak bekas luka ini daripada yang bisa kita lihat, dilihat dari bagaimana luka saling tumpang tindih. Apakah dia seorang tentara? Pikiran itu melintas di benak Perry. Bawa tuan ini untuk menjalani pencitraan seluruh tubuh, perintah Perry. Penjaga keamanan mengarahkan Levi untuk dipindai menggunakan peralatan yang tersedia di dalam ruang pencitraan. Sinar X Levi ditampilkan di layar tak lama setelah itu. Semua orang hampir pingsan setelah memeriksa X-ray. Ada 13 peluru yang tertanam di tubuhnya. 3 peluru berada beberapa inci dari otak, jantung, dan paru-parunya. Luka tembak akan berakibat fatal jika lintasan peluru sedikit bergoyang. Sisa peluru bersarang di tempat lain di tubuhnya. Beruntung peluru tidak mengenai organ vitalnya, sehingga Levi tidak terkena serpihan logam di dalam tubuhnya. Pada saat itu, Perry dan para penjaga lainnya tiba-tiba memperhatikan Levi dengan sangat hormat. Orang ini adalah seorang prajurit yang berjuang untuk negara kita. Dia mengorbankan dirinya untuk melindungi bangsa kita. Dia tidak bergeming sedikit pun, bahkan dengan semua bekas luka dan peluru yang tertanam di tubuhnya. Pria seperti dia adalah alasan kita bisa melanjutkan hidup kita dengan damai. Tuan, ini adalah identitas yang kami ambil darinya. Penjaga keamanan menyerahkan kartu identitas dan kartu militer Perry Levi. Kaki Perry goyah, dan dia hampir jatuh ke lantai setelah melirik kartu militernya. Dewa perang, dia dewa perang. Perry tidak pernah begitu takut dalam hidupnya. Kami telah mendengar kedatangan God of War baru-baru ini di Northampton. Bab 180. Saya tidak berharap God of War ada di sini di Salt City. Pada saat itu, tank yang tak terhitung jumlahnya tiba di stasiun kereta Salt City. Tentara bersenjata berat menutup seluruh area dengan gerakan cepat. Kedua prajurit yang memimpin pasukan itu ternyata adalah perwira tinggi di ketentaraan. Perry menggigil ketakutan saat melihat dua orang yang bergegas masuk ke kantor. Dia sudah memperkirakan ini akan terjadi. Apakah Anda Tuan Chapman? Perkenalkan saya Mortimer Lambert dari South Warzone. Perry akrab dengan keberadaan Mortimer Lambert. Dia salah satu kapten di South Warzone. Perry segera berjabat tangan dengan Mortimer. Senang bertemu dengan Anda, Kapten Lambert. Ini adalah salah satu kapten yang bertugas di bawah God of War sendiri, Kapten Alvis Tele. Pasukannya baru saja kembali dari medan perang. Mortimer memperkenalkan prajurit lain di sebelahnya. Perry langsung memberi hormat. Kapten Stele, terima kasih atas jasamu. Perry menyadari bahwa Alvis Tele dan anak buahnya secara aktif melindungi Erudia di medan perang. Alfie membalas hormat. Terima kasih atas kerja keras Anda juga, Tuan Chapman. Lalu Alfie menambahkan, kudengar kau menahan God of War. Perry tercengang dengan pertanyaan itu. Aku ditakdirkan. Lebih penting lagi, saya tidak bisa menjelaskan diri saya dalam keadaan ini. Dewa perang adalah orang yang tinggi dan perkasa, namun saya membuatnya diperiksa keamanan dan bahkan menggeledah tubuhnya. Aku pasti telah menyinggungnya. Tidak apa-apa, kalian semua melakukan hal yang benar. Levi berjalan keluar dari ruang pencitraan setelah mengenakan pakaiannya. Pak, Alfie, Mortimer, dan bawahannya langsung memberi hormat kepada Levi. Perry dan anggota tim keamanannya berkata tanpa daya, kami sangat menyesal telah berbuat salah kepada Anda, Tuan. Tolong hukum kami. Hukuman, omong kosong, kamu melakukan hal yang benar. Kita harus tetap waspada dan memperketat keamanan di saat genting seperti ini. Semua orang harus menjalani pemeriksaan keamanan, apapun statusnya, jawab Levi. Air mata menggenang di mata Perry. Dewa perang adalah orang yang sangat ramah. Ini harus menjadi suatu kehormatan untuk melayani dia. Saya dapat dengan jelas membedakan kebanggaan unik pada Kapten Alfie dan anak buahnya. Prajurit lain tidak mengeluarkan aura seperti ini. Apa yang kamu lakukan di sini dengan semua anak buahmu, Alfie? Apakah kamu datang ke sini untuk berperang? Levi menatap Alfie dengan tajam. Alfie menjawab dengan cepat, saya awalnya tidak berencana ke sini, Pak. Tapi saya bergegas ketika saya mendengar Anda ditahan. Levi terkekeh tanpa humor setelah dia menyimpan identitasnya. Apakah menurutmu sesuatu yang buruk akan terjadi padaku? Ini hanya pemeriksaan keamanan biasa. Minta semua anak buahmu untuk mundur sekarang juga. Ya Pak, Alfie dengan cepat menyampaikan perintah. Jangan khawatir, aku akan mengunjungi medan perang begitu aku punya waktu. Levi menyeret Alfie ke samping dan memberi Alfie beberapa instruksi. Yakinlah Pak, barangnya banyak. Besok saya kirim barangnya tepat waktu. Alfie tersenyum. Levi menepuk bahu Perry sebelum dia pergi. Teruslah bekerja dengan baik. Keamanan internal bangsa ini ada di pundak Anda. Saya akan memenuhi tanggung jawab dan tugas saya, Chief. Perry memberi hormat dengan semangat yang membara. Oh, ngomong-ngomong, kalian harus mundur setelah aku meninggalkan tempat ini. Levi pergi lebih dulu untuk mencegah menarik perhatian pada dirinya sendiri.
Zoe dan yang lainnya menghela napas lega ketika mereka melihat Levi keluar dari stasiun kereta tanpa cedera. Abigail berseru tak terkendali ketika dia melihat Levi. Apakah mereka menemukan identitasmu, Levi? Identitas. Zoe dan orang tuanya menatap Abigail secara bersamaan. Bersambung.